Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sehat dari saya Pendeta Rudolf Manhutu yang pada saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Saudaraku, perenungan firman Tuhan ini diberi judul Pujian dalam Penderitaan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup seringkali tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Pengorbanan yang sudah kita keluarkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh. Seakan-akan semua perjuangan kita menjadi sia-sia. Ini dapat saja membuat kita kecewa, stres, dan bahkan marah. Tapi tentu itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Saudara-saudaraku, jemaat yang menjadi tujuan surat 1 Petrus pun mengalami itu. Mereka sudah melayani tuannya dengan baik, tapi ternyata mereka tidak dapat tanggapan positif dari para tuan. Sebaliknya, kebengisan sang tuanlah yang mereka peroleh. Surat 1 Petrus menasihatkan agar pergumulan ini sebaiknya dilihat dari sudut pandang lain, yaitu memandang secara positif perlakuan tidak adil yang dilakukan para tuan dengan tetap tunduk kepada mereka. Penekanan ini nampak dalam ayatnya yang ke-18. Kesetiaan seperti ini bahkan dapat dianggap sebagai kasih karunia dari Allah, karena rela menanggung penderitaan yang seharusnya tidak perlu ia tanggung. Saudara-saudaraku, memang pandangan ini tidak terlalu populer, khususnya di zaman sekarang. Sebab zaman sekarang selalu dengan mudah menawarkan jalan keluar lain. Misalnya dengan mencari pekerjaan lain yang lebih baik, demo kepada para atasan, ataukah mungkin dengan membalikkan kemarahan itu dengan merusak segala sesuatunya, atau dengan cara-cara lain. Namun inilah yang dianjurkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang menjadi alamat suratnya, yaitu tetap patuh, taat, dan setia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop ini sesungguhnya dapat diaplikasikan lebih dari yang berkaitan dengan hubungan Tuhan dan hamba. Sebab ada banyak hal dalam berbagai bidang kehidupan yang mempertontonkan ketidakadilan semacam ini. Lalu bagaimana sikap kita? Lari dari persoalan seperti ini tidak selalu baik. Terkadang kita dituntut untuk tetap bertahan. Kalau itu yang harus kita lakukan, maka pandanglah itu sebagai kasih karunia dari Allah. Jika memang kita harus menanggungnya, kita layak memperoleh pujian dari Tuhan. Ini nampak dalam ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudaraku, bukankah Tuhan Yesus pun telah mengalami hal yang serupa ketika dia harus menderita, menanggung upah dosa, padahal dia sendiri tidak berdosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Bapanya di sorga, yang kelak akan datang dan akan menghakimi dunia dengan adil. Apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus telah menjadikan kita bebas dari dosa dan upah dosa itu, yaitu maut. Kini kita telah memperoleh kebenaran oleh pengorbanan dan bilur-bilur Kristus. Kita yang dulu tersesat bagaikan domba, kini kita telah berjumpa dengan Sang Gembala sejati kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang agung. Maka janganlah lagi mau disesatkan oleh segala bentuk penderitaan yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Memang saudaraku, konteks Matius 25 berbeda dengan perikop kita pada saat ini. Tetapi jika kita fokus pada panggilan untuk setia kepada perkara kecil, maka percayalah juga bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan tanggung jawab besar yang layak bagi kita. Jadikanlah setiap tantangan hidup yang harus kita alami dalam perkara-perkara kecil adalah dalam rangka untuk melengkapi kita, agar kita benar-benar layak untuk menikmati perkara yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih agung, yang sedang disiapkan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.